gejala itu kan munculnya ada flashback dulu tuh, flashback. Tapi ketika muncul flashback, yang kita pelajari justru meregulasi kalau emosinya nggak tenang, bagaimana cara kita menstabilisasi kalau itu muncul. Kenapa kita nggak bikin itu nggak muncul lagi aja? Bentar, emang bisa menghilangkan atau mengeliminasi emosi di dalam memori? Kita perlu nginget dong. Bisa nggak sih menghindar aja? Bisa nggak sih nggak usah diingat gitu? Karena bagaimanapun mengingat kan sakit. Ya, masalahnya mau sampai kapan? Ada fenomena kayak gini juga nggak sih di memori? Peristiwa itu mungkin cuma berlangsung 1-2 jam, atau bahkan peristiwa itu sudah berlalu 10-20 tahun, tapi tuh rasanya kayak masih kejadian. Bagaimana memori rekonsolidasi bisa bantu ini? Halo semuanya, welcome to Wellspring Conversation dengan saya Dr. Jimmy Ardian dan dengan halo, saya Dimas, saya psikiater juga di Wellspring Center ini. Oke, Dr. Dimas. Hari ini kita mau ngobrolin apa nih? Kayaknya kita ngobrolin hal-hal yang sebenarnya apa ya, mungkin cukup terdengar ilmiah, padahal nggak juga nggak sih? Fenomena sehari-hari yang kalau dibahasain ilmiah jadi ribet gitu nggak sih? Iya, betul dok, betul banget dok. Kita akan bahas sedikit tentang memory reconsolidation atau rekonsolidasi memori. Ribet banget itu tadi dengernya. Iya. Tolong dibuat pakai bahasa manusia. Kalau pakai bahasa gampangnya ya, memori itu sebenarnya bisa kita panggil. Bener dong, kalau kita nginget-nginget kan kita bisa panggil ya. Kalau kita bisa panggil, kita tuh sebenarnya punya waktu untuk mengedit memori tadi. Mengedit jadi apa? Mengedit jadi sesuai dengan makna-makna baru yang kita masukkan lagi ke dalam memori itu sebenarnya. Wah, Dan itu seru. akan ke-save lagi sebagai sesuatu yang baru sebenarnya. Seru. Mari kita bicarakan ini ya. So ceritanya saya dan Dr. Dimas, tepatnya Dr. Dimas sebagai first author, baru menuliskan tentang naratif review, yaitu sebuah review dari artikel. Jadi artikel-artikel penelitian dikumpulkan, dituliskan menjadi sebuah cerita, begitu. Ada sebuah cerita tentang rekonsolidasi memori dan dampaknya pada penanganan trauma. Kira-kira gitu ya? Yes, betul. Jadi hari ini kita mau ngobrolin soal paper itu. Dr. Dimas tadi barusan menjelaskan tentang gambaran sangat sederhana tentang rekonsolidasi memori. Tapi pertanyaannya, kenapa memori, Dr. Dimas? Nah, kalau kita lihat memori ya, memori ini sebenarnya kan diduga menjadi salah satu komponen penting dalam proses trauma sebenarnya. Karena gejala-gejala trauma seringkali adalah flashback. Flashback bentuknya apa? Gambaran lagi, memori lagi sebenarnya yang mungkin belum tuntas di masa lalu. Meminta tolong, ini belum kelar nih, tolong dong kelarin dulu gitu. Ibarat seperti itu. Tapi kalau kita lihat selama ini ya, ada beberapa masalah mungkin yang sering kita temui. Contoh nih, pasti pernah dong nemuin pasien yang udah berobat sana sini, dapat pengobatan, dapat terapi banyak, dapat obat banyak, tapi rasanya kok gejalanya kayak menetap aja gitu. Iya. Pernah dong pasti dapat gitu ya. Pernah. Atau yang konteksnya begini. Orang ini udah sering banget datang cerita terapi, menceritakan masa kecilnya dari depan sampai belakang dengan terapis yang beda-beda atau dengan psikiater yang beda-beda, tapi gejalanya gitu-gitu aja gitu. Betul. Pernah juga kan ngadepin betul, gitu. Saya sering sekali dapetin yang kayak gitu ya. Dan ini kan malah bikin stigma sendiri bahwa trauma nggak bisa sembuh gitu. Iya benar. Ya nggak sih? Itu bikin kepercayaan sendiri bahwa aku udah mengulangi ini berkali-kali, memproses dengan bercerita berkali-kali bahkan bertahun-tahun, tapi nggak sembuh-sembuh. Berarti kesimpulannya trauma nggak bisa sembuh kan gitu jadinya. Iya, seolah-olah tuh kayak begitu. Kesannya begitu. Tapi kalau kita lihat selama ini ya, beberapa pendekatan, mungkin obat menyelesaikan gejalanya, sedikit mengurangi gitu. Tapi apakah menyelesaikan masalah intinya? Kok kayaknya nggak juga. Apakah beberapa pendekatan psikoterapi yang kita pelajari selama ini apakah sudah cukup efektif? Kok kayaknya tetap ada yang kurang gitu rasanya. Dan kalau kita lihat lagi ya, ada beberapa gejala itu kan munculnya ada flashback dulu tuh, flashback. Tapi ketika muncul flashback, yang kita pelajari justru meregulasi kalau emosinya nggak tenang, terus bagaimana cara kita menstabilisasi kalau itu muncul. Kenapa kita nggak bikin itu nggak muncul lagi aja? Bentar, emang bisa? Nah itu makanya kita pakai rekonsolidasi memori. Menarik kan guys? Mari kita simak dulu. So, jadi rekonsolidasi memori konteksnya bukan semata-mata menenangkan diri ketika kita sedang tertrigger memorinya muncul flashback datang, tapi menargetkan bagaimana supaya flashback itu in the first place nggak terjadi, begitu kira-kira. Betul. Kalau nggak terjadi nggak usah regulasi nggak sih? Bener juga sih.
Tapi jangan salah paham teman-teman. Not necessarily kalau regulasi atau breathing exercise itu nggak penting. Bukan. Tapi bagaimana jika ada target lain? Kira-kira kan Betul. gitu ya. Karena memang dalam perjalanannya terapi berbasis rekonsolidasi memori itu butuh waktu, butuh perjalanan, butuh proses. Iya. Kalau memorinya banyak yang terganggu, memori traumatiknya cukup banyak, kalau kita nggak ngajarin breathing exercise, kita juga yang salah nggak sih? Benar. Dan rekonsolidasi memori kan tadi ketika kita mengingat sebuah peristiwa, ada jendela waktu di sana untuk kita mengedit. Problemnya ketika kita berusaha mengedit sambil bernafasnya cepat, otot tegang, terus gelisah, maka sebenarnya proses editing tadi tidak berjalan sempurna karena badan kita memang sedang overwhelm. Bukan nggak berjalan sempurna sih, berjalan, tapi teredit jadi jelek. Iya, itu masalahnya. Kalau kita bicara tentang rekonsolidasi memori, saya itu selalu teringat apa yang sebenarnya terjadi ketika kita itu lagi naik motor sebenarnya. Gimana tuh? Gimana? Jadi tiap nyadar gak sih teman-teman tuh kalau misalkan kita lagi naik kendaraan sendirian, kita tuh suka tiba-tiba ngomong sendiri di jalan, pernah nggak? Pernah. Tapi itu nggak cuma di motor, itu mau di KRL juga begitu. Iya sih, bener sih. Itu kan kita jadi suka ngomong sendiri. Sebenarnya apa yang kita omongin? Mungkin kita teringat lagi suatu memori. Di situ mungkin kita bawaannya pengen menyelesaikan memori itu dengan menyelesaikan emosinya. Ada rasanya marah. Mungkin kalau bahasa Jawanya misu-misu sendiri gitu. Atau mungkin kalau lagi sedih mungkin merasa bahwa oh ya aku diperlakukan tidak adil, aku diperlakukan sebegitu jahatnya gitu. Tapi justru makna yang kita masukkan dalam itu justru kayak oh aku ternyata tidak seberharga itu, oh ternyata aku memang tidak disukai, oh ternyata aku memang ditinggal gitu. Editingnya jadi jelek. So ketika kita mengingat ada jendela waktu, problemnya kalau kita nggak sadar ini jendela waktu editing, kita tidak memanfaatkan itu, bahkan cenderung memanfaatkan dalam bentuk yang buruk begitu ya. Betul. Lagi ngingat malah menambahkan makna-makna jelek, aku tidak berharga, aku tidak disayang, aku sendirian. Jadi memorinya tersimpan dalam bentuk baru yang lebih berantakan. Yang lebih berantakan. Gitu. Bedanya mungkin ya kalau dalam terapi berbasis rekonsolidasi memori, ketika kita melakukan reaktivasi, mengingat kembali memorinya, justru kita itu mungkin akan mengeditnya itu sesuai dengan apa yang sebenarnya emosi itu butuhkan. Sebentar, pelan-pelan nih, Oke, pelan-pelan. Apa yang Dokter Dimas maksud mengeditnya berdasarkan emosi yang saat itu butuhkan? Kalau misalkan mengingat sesuatu muncul perasaan sedih, itu tuh suka ada kebutuhannya. Apa yang harus terjadi biar aku nggak sedih, kurang lebih gitu. Nah, apa yang harus terjadi ini sebenarnya kita bisa membungkus itu menjadi sebuah kebutuhan yang kita bisa berikan pada pasien nantinya. Nah, nanti ada lagi tuh yang namanya prediction error. Di paper ada. Nah, prediction error itu adalah kita memanfaatkan sistem kerja otak kita. Otak kita tuh suka memprediksi. Kalau misalkan nada saya tinggi, suara saya pasti teman-teman pada berpikir, oh saya akan marah. Enggak, saya bisa aja nyanyi gitu. Kan nadanya tinggi juga ya dong. Ya benar. Ketika nada tinggi saya malah nyanyi, otak tuh nggak suka. Wah enggak, prediksinya ini harusnya marah, kok dia malah nyanyi ya? Nah, itu otak tuh salah prediksi dan itu menimbulkan adanya gap di sana dan otak akan mengupdate, oh suara tinggi bisa juga nyanyi loh, nggak cuma marah-marah. Nah, kita juga memberikan itu pada pasien dalam bentuk kebutuhan yang tadi gitu. I see. Jadi yang dimaksud kebutuhan di dalam emosi sebenarnya adalah bentuk prediction error atau bentuk mengajari otak bahwa apa yang kamu prediksi belum tentu benar. Betul. Dan ketika otak belajar menerima bahwa yang aku prediksi belum tentu benar, maka dia mengupdate datanya, yang mana data itu adalah memori sendiri, betul? Yes, betul sekali. Jadi flow-nya kira-kira gitu. Tapi menjadi pertanyaan, Dokter Dimas, kan kejadian itu udah terjadi, itu sudah lewat. Apakah dengan mengedit ini itu kita seperti membohongi diri sendiri atau menyangkal trauma yang pernah terjadi atau seperti mengecilkan pengalaman yang kita alami? Gimana perspektif Dokter Dimas tuh? Ibaratnya begini, kejadian di masa lalu itu kan sangat jelas, kalau kita recall itu mungkin sangat jelas banget. Kita bisa ingat detail-detailnya, kita pakai baju apa yang dikatakan, itu kita bisa detail banget. Dan ada rasa nggak nyaman di sana. Nah, dengan editan-editan tadi kita nge-save sesuatu yang baru, itu rasanya jadi lebih aman. Coba bayangin deh, ingat gak sarapan 5 hari lalu apaan? Tadi pagi ingat, tadi pagi. Ini masih pagi soalnya. Sarapan 5 hari lalu ingat gak? Enggak. Tapi tahu kan sarapan? Tahu sarapan. Itu dia. Bagaimana kita bisa membuat memori yang di masa lalu, kita tahu itu ada, kita tahu pelajarannya, kita tahu kita sarapan gitu. Tapi itu nggak lagi mengganggu kita. Apakah itu mensabotase diri? Kayaknya nggak juga sih. Iya juga nggak sih? Iya.
Kalau kalau menurut perspektifku loh ya, karena ini pertanyaan yang banyak Yes, betul. dimuncul di ruang sesi kan. Betul Kalau betul. aku ngedit memori, apakah artinya aku menjadi orang yang berbeda, identitasku lain, aku mengecilkan pengalaman dulu dan lain sebagainya. Kalau di perspektifku, mengedit memori ini tidak menghilangkan identitas, karena sebenarnya kita tahu kejadian itu pernah terjadi dan kita belajar dari situ dan kita menjadi orang yang lebih bijak dari situ dan lain sebagainya. So, menjadi orang lain juga enggak. Betul. Mengecilkan juga sebenarnya enggak. Karena kalau kita berfokus pada pengalaman itu saja, bukankah kita juga sedang mengecilkan pengalaman-pengalaman lain dalam hidup? Langit yang biru, teman yang ada, kebersamaan, cinta kasih. Itu jadi seperti tidak terlihat karena pengalamannya yang buruk tuh ter-highlight gitu gak sih? So, memproses rekonsolidasi memori bukan mengecilkan pengalaman yang buruk, tapi justru memperluas ke pengalaman-pengalaman yang lain yang perlu dilihat gitu. Itu perspektifku paling nggak. So kita nggak bilang pengalaman itu tidak terjadi, itu terjadi, tapi hidup kita tuh jauh lebih luas daripada itu. Gokil. Gokil. Soalnya kalau nggak kita akan ngelihat apa tuh nama konsep apa, centrality of event. Centrality of event. Kita ngelihat seakan-akan peristiwa itu tuh sentral menjadi pusat kehidupanku, padahal iya itu mengganggu, tapi nggak, harusnya bukan sentral nggak sih? Harusnya kehidupan kita sentralnya, bukan peristiwa itu, gitu kira-kira. Begitu. Ya intinya jangan sampai apa yang terjadi di masa lalu yang mungkin secara durasi sejam 2 jam yang traumatik, jangan sampai itu menjadi center kehidupan kita banget ya. Ini menarik. Menariknya ada fenomena kayak gini juga nggak sih di memori? Peristiwa itu mungkin cuma berlangsung 1-2 jam, atau bahkan peristiwa itu sudah berlalu 10-20 tahun. Tapi tuh rasanya kayak masih kejadian. Bagaimana memori rekonsolidasi bisa bantu ini? Memori rekonsolidasi ini bisa bantu lagi. Jadi kita akan mengingat 1-2 jam kejadian itu. Kita akan reactivation di sana, memanggil kembali memorinya. Lalu di situ tentu akan ada emosi-emosi yang muncul dong. Ya. Nah, disitulah kita melakukan yang namanya prediction error. Kita akan mencoba memenuhi kebutuhan emosi di sana sampai terpenuhi semuanya. Lalu ketika semuanya sudah terpenuhi, kita repetisi, kita ulang lagi, sampai akhirnya kita nge-save itu sebagai memori yang 1-2 jam itu tidak mengganggu lagi gitu. I see. Ada memorinya tapi ya udah. Oh, jadi tadi gimana tahapannya? Reaktivasi, mengingat memori, terus kita memberikan prediction error. Oke, memberikan prediction error. Dan yang ketiga kita repetisi. Repetisi ini sampai kapan? Repetisi ini tentu sampai kalau kita ingat memorinya lagi. Ada 2 parameter sebenarnya. Satu, sampai kalau kita ingat itu rasanya kayak 0-10 mungkin ada di angka 0 nggak nyaman ya gitu. Atau sampai kalau kita ingat kayaknya kok kita susah ya memanggil memori itu lagi ya. Atau blurry kayak nonton YouTube 144p gitu. Ada tapi buram gitu. Coba nonton 144p, nah gitu nanti gambarnya. Kurang lebih bisa sampai seperti itu sebenarnya. Ingat tahu ada kejadiannya tapi ya udah gitu. Dan apa ya, dan kalau gambarannya udah ngeblur gitu, itu nggak cukup kuat untuk memanggil emosi-emosi yang sebelumnya pernah ada. I see. Itu ibaratnya kita nge-save video YouTube pakai 144p berarti ya? Betul. Ya sudah, begitu. Sih, tapi ya udahlah. Tapi emang begitu adanya gitu. So berarti tadi yang dilakukan di sesi bisa berupa reaktivasi, prediction error, dan repetisi. Yes. Tapi artinya kalau kita mau bermain untuk menghilangkan atau mengeliminasi emosi di dalam memori, kita perlu nginget dong. Nggak bisa nggak sih menghindar aja? Bisa nggak sih nggak usah diingat gitu? Karena bagaimanapun mengingat kan sakit. Ya. Masalahnya mau sampai kapan? Mau sampai kapan menghindar? Mau sampai kapan kita tidak menemui itu lagi? Bagaimana kalau menemui itu 1 jam 2 jam dalam sesi, ternyata itu bisa berakibat lebih baik gitu ke depan-depannya. Mau nggak sakit 1 jam 2 jam? Tapi kan nggak mesti sakit ya. Sakit itu kan sebenarnya sesuatu yang belum pasti juga kan sih. Ada yang kita melakukan ini tapi kayak ya biasa aja, pasien sambil ketawa-tawa juga it's fun. Itu bisa juga gitu loh. Bisa juga, benar. Apakah mesti semuanya sakit? Nggak juga kayaknya. Benar. Kadang itu ketakutan kita aja, kayak pernah nggak sih ke dokter terus mau disuntik, belum disuntik udah sakit duluan gitu. Iya. Padahal belum. Suntikannya belum keluar tapi udah sakit. Bukan mengecilkan, tapi kadang-kala sakit itu adalah prediksi seperti tadi. Betul. Seolah-olah ada sebuah prediksi yang kalau kita ingat rasanya sakit. Tapi bagaimana kalau kita ingat rasanya biasa aja? Dan ditargetkan kita ingat rasanya biasa aja, betul ya? Tentu ada strategi-strategi lainnya dong, tapi masa di-spill sih? Enggak dulu kali ya? Sebenarnya bisa di-spill sih, cuman khawatir nggak sih kalau dilakuin sendiri malah efeknya lebih buruk daripada nggak usah deh. Apa namanya? Mudorotnya lebih banyak daripada manfaatnya nih nanti. Yes, betul. At the same time, ada bahasan yang juga menarik di sini. Tadi dikatakan teknik-teknik yang berbasis rekonsolidasi. Berarti konsep ini
bisa dipakai pada banyak teknik atau banyak teknik memakai konsep ini atau gimana, dokter? Sebenarnya ada banyak teknik yang mungkin dulu ditemukan tapi nggak tahu konsepnya ini gitu. I see. Gitu. Ada banyak teknik psikoterapi yang belum tahu kalau ini efeknya gitu. Dan apa ya, rekonsolidasi memori ini kalau dari paper-paper yang pernah saya baca ternyata itu mungkin baru ditemukan itu tahun 2000. Ini adalah baru ini. sesuatu yang baru gitu. Ini baru. Dan banyak terapi-terapi itu mereka itu sudah dari 1909 berapa, kan 1908 berapa kan gitu ya. Nah, tapi mekanisme clear-nya itu baru ditemukan tahun 2000. Terus makin berkembang hingga saat ini. Ada banyak teknik-teknik psikoterapi yang memang menggunakan ini. Mungkin kita tahu ada internal family system, ada AEDP, accelerated apa itu ya? Accelerated dynamic psikoterapi, DP-nya, E-nya lupa. Dynamic psikoterapi gitu. Ada juga EMDR. Saya nggak tahu apakah brain spotting juga bermain ini, saya juga nggak tahu. Tapi mungkin saja juga karena basisnya tetap memori. Ada juga terapi favoritnya Dr. Jimmy, trauma processing terapi. Iya, itu juga main di area sana gitu. Jadi memang pada dasarnya rekonsolidasi memori ini jenis-jenisnya tuh banyak banget yang memanfaatkan memori gitu. I see. Kenapa memilih memori? Kenapa nggak ya sudah memaafkan atau menerima saja memori tadi sebagai keadaan atau move on aja? Katanya kan memori tuh atau kejadian udah lewat. Ya udah sih, ngapain diingat-ingat gitu. Nah, selama ini kalau kita melihat rangkaian kejadian trauma ya, ada pikiran, ada perasaan, ada perilaku. Oke lah, mungkin pikiran kita bisa otak-atik, tapi ngerasa nggak kalau pikiran itu pasien datang itu mereka sudah tahu sebenarnya harus ngapain? Iya. Mereka secara kognitif bagus, tapi secara emosional belum. Kayak ada cognitive dissonance tuh kadang-kadang. Iya, Saya tahu saya sudah ada di 2026, tapi somehow saya merasa saya ada di 2010 gitu kira-kira. Iya, betul sekali. Ada merasanya ini loh yang sebenarnya sesuatu yang rasanya belum tuntas. Karena mungkin dia sudah mencoba pendekatan kognitif, udah didispute apa segala macam, sudah mencoba regulasi. Which is good. Tapi tetap ada yang kurang rasanya di situ. Nah, memori rekonsolidasi ngejar sesuatu yang mungkin belum dilengkapi oleh yang lain-lain gitu loh. Nah, kalau kita ubah perilaku, oke lah, ubah perilaku mungkin efektif, mungkin bagus juga gitu. Tapi dibalik mengubah perilaku tadi, kerasa nggak sih ada kayak, aduh, aku melakukan ini tapi dalamku tuh belum tuntas gitu loh, kayak tetap ada yang rasanya kurang. Ada emosinya di situ. Ada emosinya di situ, betul banget gitu. Makanya memori ini kok kayaknya bisa jadi target selanjutnya yang mungkin jarang dibahas ya. Saya tertarik dengan memori rekonsolidasi karena seperti kata Dr. Dimas, memori itu jarang dibahas sebagai objek intervensi. Yes. Nggak salah memberikan intervensi pada pikiran, perasaan, perilaku, apa namanya? Kalau di psikodinamik apa nih namanya? Transferensi, kontratransferensi, nothing wrong with it. Tapi memori itu jarang dijadiin objek kecuali oleh teknik-teknik yang disebut tadi, EMDR, brain spotting, IFS, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa teknik somatik tuh kayak somatic experiencing, itu sebenarnya basisnya memori. Oke. Jadi dia suruh ngingat, terus di dalam mengingat itu bukan menceritakan. Tapi kalau di somatic experiencing itu setahu saya pengalamannya nanti diubah jadi titrasi dan pendulasi. Jadi dicicipin rasa nggak nyamannya tapi dia mundur lagi, regulate. Dicicipin rasa nggak nyamannya, mundur lagi, regulate. Oke. Ngerti konteksnya ya? Ngerti konteksnya. Jadi saya mengingat terus saya merasa nggak nyaman tapi saya mundur lagi menjadi nyaman gitu. Itu kan editing memori sebenarnya. Iya ya, benar juga ya. Itu memori juga ya. Itu memori juga. Oke. Berbeda dengan grounding biasa yang pokoknya memorinya apa aja terserah teringat, bisa jadi teringat banyak, disuruh regulasi mungkin akan jadi lebih sulit karena too much kan. Yes. Tapi kalau kita spesifik itu kita lagi ngedit memori. Kenapa saya suka memori? Karena seperti kata Dr. Dimas itu tuh nggak jadi objek, seringkali itu dijadikan sempilan atau cuma dijadikan bahan cerita atau cuma dijadikan kisah saja gitu. Ini diceritain, bukan ini objeknya. Dan menariknya ini saya bisa salah. Tapi sepanjang saya ketahui yang saya belajar, semua teknik rekonsolidasi memori itu nggak ada yang bentuknya talk terapi nggak sih? Nggak ada yang bentuknya cerita loh. Iya sih. EMDR, Iya, betul, brain betul. spotting, somatic experiencing, IFS. Kalaupun kita ngobrol, kita bukan membicarakan kejadiannya. Betul banget. Bahkan kita nggak perlu tahu intinya, tapi bukan berarti mengecilkan kejadiannya, bukan. Betul. Bukan berarti menganggap bercerita itu tidak penting, bukan juga. Enggak, betul banget itu. Apa ya? Bukan berarti cerita itu nggak penting. Kita perlu tahu ada apa, tapi apakah
Iya, kita perlu tahu sedetail-detail kecil-kecilnya itu. Betul, apakah per kalimatnya yang perlu kita tahu Hmm. atau sense saja lalu itu kita edit gitu. Sepanjang yang saya tahu semua teknik tadi nggak ada tuh yang cerita detail tuh nggak ada. Iya, betul sih. Betul banget tuh. Bener ya? Betul. Dan kadang memang saya juga pernah mencoba ya, karena pasien itu kan kadang datang itu dengan multiple trauma. Traumanya banyak banget. Kalau diceritain satu-satu, waktunya habis buat ini aja, buat cerita doang. Dan yang saya takutkan adalah pasien itu keluar dari ruangan itu nggak dapat apa-apa. Kadang saya juga minta pasien untuk bercerita, coba deh gongnya di mana deh gitu. Yang adalah sebenarnya intinya apa gitu. Oke. Bukan berarti tidak mau mendengarkan berarti konteksnya ya? Bukan gitu. Karena pada akhirnya kita dari cerita itu kita bisa lihat kemaknaannya. Ada makna di belakang memori-memori tadi. Ada rasa, ada emosi apa, ada pikiran apa. Itu kadang terhubung tuh. Gitu. Dan hubungan itu yang kalau diketahui itu akan memunculkan kesadaran tertentu yang bisa dimanfaatkan nantinya dalam terapi, begitu Betul kira-kira. banget. Itu kita bisa manggil memori yang lain pakai kemaknaan yang sama, ya nggak sih? I see, benar. Karena beberapa memori itu tersambung bukan karena kesamaan kejadian, tapi kesamaan meaning. Yes, kesamaan meaning. Misalnya meaningnya saya diomongin di kantor, meaningnya misalnya aku diabaikan atau aku dibuang. Tanpa kita sadari mungkin aku dibuang itu berkaitan dengan dibully, berkaitan dengan ditinggalin di pasar, yang mana nggak ada kaitannya kalau kejadiannya ditinggalin di pasar sama diomongin di kantor, kan beda sebenarnya. Totally different sebenarnya. Beda sebenarnya, mau ditinggal di pasar, ditinggal di kantor, tapi meaningnya sama. Itu dia. Dan meaning yang terkait ini yang membuat rasanya nggak nyaman gitu. Pertanyaan terakhir mungkin untuk Dokter Dimas, seru banget sih sebenarnya. Apakah seseorang harus melakukan rekonsolidasi memori supaya dia bisa sembuh total? Pertanyaan jebakan ini. Kalau saya jawab, sebenarnya enggak. Oke, gimana tuh? Sebenarnya enggak. Jadi rekonsolidasi memori ini sebenarnya hanyalah satu jalan. Saya selalu percaya banyak jalan menuju Roma alias banyak jalan menuju pulih. Karena selama ini ya kita selalu mungkin ada banyak perspektif di situ. Apakah kalau benerin kognitifnya aja nggak bisa menyembuhkan? Bisa juga. Bisa banget. Kalau apa? Kalau mungkin realitanya berubah, kalau mungkin orang-orang sekitarnya sudah jadi baik, dia mendapat perlakuan yang baik terus. Dan dia menerima perlakuan baik itu sebagai orang lain berubah, bukan orang lain mau ngadalin dia. Betul. Gitu kan ya? Iya, ada banyak jalan menuju Roma. Apakah kalau perilakunya berubah dia nggak bisa pulih? Bisa juga. Bisa jadi dia perilaku berubah, terus dia mendapat perlakuan yang baik dari sekitarnya, dia bisa menerima itu dengan baik, pulih juga nggak pulih. Terus apa lagi ya? Memori ini beneran jadi salah satu jalan aja gitu. Iya. Misal yang paling sederhana deh, perubahan perilaku gitu. Perubahan perilaku juga sebenarnya kalau mau dibilang bisa bikin pulih dan memang betulan pulih, bisa. Misalnya saya fobia cicak, lalu saya exposure diri saya dengan cicak, dan saat saya exposure, saya belajar bahwa itu cicak, itu aman, itu tenang, nggak ada apa-apa. Ya bisa-bisa aja kan pulih sebenarnya. Bisa banget gitu. Apakah harus selalu memori? Nggak juga. Sepakat dengan Dokter Dimas. Hanya karena kita suka tema ini, kita belajar topik ini, harus adil dalam pikiran, nggak boleh menganggap maka semua solusi adalah teknik kami yang paling hebat gitu kan. Enggak boleh ya. Enggak juga. Tetap kita punya keterbatasan gak sih? Benar. Dan dalam sains ketika kita menemukan jawaban, sebenarnya kita akan menemukan gap lain di situ. Yes, betul banget. Ya, yang gap itu perlu diisi oleh pendekatan lain, teori lain, konsep lain, dan lain sebagainya. Perlu kerendahan hati untuk mengakui tidak ada teknik yang paling mangkus gitu gak sih? Paling all in gitu paling So sekalipun kita menulis tema ini, sekalipun kami suka tema trauma, memori rekonsolidasi, lagi iseng-iseng membangun, dan Dokter Dimas lagi research soal trauma processing terapi, bukan berarti itu yang terbaik. Bisa juga gak cocok sama teman-teman tuh possible. Pilihlah yang baik untukmu, pilihlah yang kamu rasa nyaman untukmu. Jika rasanya memang rasanya belum siap untuk memanggil memori untuk rekonsolidasi, that's really okay. Kerjakan yang kelihatannya cocok untuk kamu kerjakan, yang bisa dan mampu kamu kerjakan. Itu lebih penting daripada yang ideal. Yang bisa dan mampu dikerjakan dulu. Kalau mau mencoba pendekatan-pendekatan yang berbasis rekonsolidasi memori juga gak apa-apa. Hanya kerjakan yang lagi-lagi Anda bisa dan Anda sanggup. Itu. Ada lagi mungkin yang mau ditambahin Dokter Dimas? Setiap orang butuh waktu dan prosesnya masing-masing. Nah. Apakah ada yang sekali ketemu pulih? Ada juga yang tapi memang dalam konteks tertentu ya, keluarganya suportif,
traumanya juga nggak kompleks, Mhm. itu mungkin bisa begitu. Mhm. Tapi kalau yang cukup kompleks, wah itu perjalanannya beda. Iya iya. Apalagi lingkungannya juga belum ada perubahan, apalagi Iya. harus menghadapi stresor yang sama setiap harinya, itu tekniknya nggak cukup dengan ini gitu. Betul betul betul. Dan kadang teknik aja nggak cukup nggak sih? Betul. Kadang perlu advokasi, kadang perlu mengubah lingkungan betulan, Mhm. atau pindah dari lingkungan membentuk lingkungan baru dan lain sebagainya. So, yes, it's Mhm. pretty complicated pada beberapa kasus. Ya, itu aja sih paling. Oke, thank you teman-teman yang udah nyimak. Semoga pembelajaran hari ini bisa bantu teman-teman memahami bagaimana lanskap dalam penanganan trauma, baik itu basisnya rekonsolidasi memori ataupun pada konteks-konteks yang lain. Sampai jumpa di percakapan kami selanjutnya di Wellspring Conversation. Jangan lupa subscribe, komen, dan share buat video ini bermanfaat untuk orang-orang yang mungkin kamu pikir atau kamu kira penting untuk dia belajar ini juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.